raport daripada Bapak Wayan Koster ini, karena dari DPR RI sampai ke gubernur ini seperti apa sih sosok Wayan Koster? Makanya kalau masuk dunia politik tidak perlu pinter dulu, terpilih dulu kan gitu kan. Orang titelnya profesor, doktor, bla 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 bla, tapi yang milih nggak ada gimana? Dulu seorang pelawak jadi tahu-tahu terpilih karena orang nggak tahu Pak Putu. Nggak tahu. Saya narinya dari tahun 95 loh. 95 nari, 2002 booming menjadi pelawak. 2002 ke 2009 7 tahun saya punya konsep 60% saya dibayar, 40% saya ngayah. Terus kalau umpamanya dipilih dari Bali, DPR RI mau duduk di komisi berapa deh? Pak Kadek sudah bergandengan dengan Pak Koster dulu, Pak Koster adalah DPR RI Wantilan. Saya panggil Bapak DPR RI Wantilan. Berita yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang ngopi sama menteri, selfie, cekrek, langsung buat berita. Gini jak kabar, karena nggak ada raja gitu di Bali kan. Nah sekarang saya tanya kepada masyarakat Bali semuanya, siapa yang mau tanahnya dipakai jalan? Pasti nggak mau. Nggak mau. Ya, karena akan diberikan harga sesuai dengan pemerintah. Sekarang saya tanya sama masyarakat Bali, mau nggak pariwisata ditingkatkan? Mau, pasti. Mau. Kalau orang datang ke sini perlu mobil nggak? Ya, perlu. Perlu hotel nggak? Perlu. Kalau yang namanya perlu mobil, perlu hotel, kan harus jalannya harus ada. Ya itu yang menjadi kendala sekarang ini Pak Kadek. Bagaimana programnya Kabupaten Badung dari Nusa Dua ke bandara? Itu terowongan, di atasnya mobil, di bawahnya kereta. Kalau saya Pak Gubernur luar biasa. Kalau dalam lobby politik, lobby anggaran, bolehlah kalau yang sampaikan dengan seluruh masyarakat Bali, berikan beliau kesempatan lagi 1 periode untuk melanjutkan daripada perjuangan beliau yang beliau pikirkan untuk membangun Bali ini. 1, darah muda yang bergejolak terus. Seperti apa? Tiang tahu kenapa Tiang nggak ngomong. Akhirnya Tiang bicarakan, Tiang mau buka-bukaan. 2024 Tiang mau buka lagi. Terpilih dan tidak terpilihnya saya sebagai anggota DPR RI, yang penting cita-cita saya untuk membongkar apa itu DPR RI terlaksana. Karena 2019 saya sudah bongkar habis-habisan. 2024 saya akan bongkar lagi. Selamat datang di Jarak Podcast. Siang hari ini saya bersama Saudara Kadek Arimbawo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Kadek? Becik sehat. Minta maaf saya sapa dulu saudara-saudara di seluruh Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namaste, rahayu kita semua. Siang hari ini saya bersama Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Arimbawo. Tentunya sudah tidak asing lagi teman-teman, karena beliau adalah seorang seniman dan mantan anggota DPD RI. Tentunya pengalamannya segudang terkait dengan aspirasi rakyat lah tentunya. Mari kita dengar ya apa yang menjadi aspirasinya di tahun ini, tahun depan, karena ini tahun yang agak hangat ya Pak Kadek, ya, baik politik maupun situasi Bali end of COVID. Tentunya Pak Kadek punya raport lah ya. Kira-kira bagaimana pengalaman Pak Kadek menilai seorang gubernur kita ini Pak Wayan Koster, karena ya tentunya pemimpin itu ada pro dan kontra. Ya kita mesti harus sadar itu, karena demokrasi ini 1 menit berbeda di atas meja, setelah itu ya kita seyogyanya adalah bersaudara. Menurut Pak Kadek gimana? Apa yang Pak Kadek ketahui raport daripada Bapak Wayan Koster ini, karena dari DPR RI sampai ke gubernur ini seperti apa sih sosok Wayan Koster gitu ya? Kira-kira bagaimana Pak Kadek tentang beliau ya? Terima kasih, Beli Putu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Titiang Kadek Arimbawo, Lola. Kalau di Bali, ya seorang seniman sampai sekarang pun masih berkesenian. Iya. Dan kebetulan juga sekarang dipercaya oleh Bapak Dr. Usman Sabta selaku Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Baik. Dan dipercaya untuk memimpin partai di Bali, Bali Putu. Baik ya. Nah kebetulan apa yang Beli Putu sampaikan tentang Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster selaku gubernur kita. Ya. Nah pada saat ini
saya ingin sampaikan bahwasannya pada saat beliau bertarung selaku calon gubernur, hanya 2 partai sebagai pengusung. Partai apa aja itu Pak Le? PDIP bersama Hanura. PDIP sama Hanura. Bersama Hanura. Tentu banyak punya history ini ya. Partai pendukungnya ada P3, PKB dan PKS. Baik ya. Ya, dua partai nasionalis, PDIP dan Hanura bergabung di dalam satu koalisi untuk memenangkan Koster Aceh pada saat itu. Nah, di balik cerita sebelum partai memberikan rekomendasi kepada Pak Wayan Koster, saya secara pribadi juga dekat dengan Pak Wayan sudah lama sekali pada saat beliau sebagai anggota DPR RI di Komisi 10. Saya kebetulan mencintai seni dan budaya. Linear jadinya. Ya. Itu pun dulu kemana-mana saya berdua. Berdua reses bersama-sama. Satu mobil berdua. Dan satu ketika dan sampai saat ini saya masih mengingat beliau itu. Bagaimana kebohongan daripada politik itu sendiri. Apa itu kebohongan itu? Seperti apa itu? Dulu pernah, ini cita-citanya Pak Wayan ini sebenarnya. Seperti apa? Mengajarkan tentang adat dan budaya Bali. Kan sudah ada Perbup nomor 4 tuh kemarin. Itu setelah jadi gubernur. Setelah jadi gubernur. Tapi sebelum menjadi gubernur, beliau satu-satunya tokoh yang mengusulkan untuk diterimanya desa adat yang masuk dalam undang-undangan. Ya, Stungkaro. Ya, Stungkaro ini. Saya saksi langsung. Anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, anggota DPD berkumpul di Jakarta di dalam satu hotel. Sudah benar-benar fit, semua setuju mendaftarkan desa adat ke pusat dalam hal penyampaian undang-undang itu sendiri. Baik, ya. Tetapi situasi politik berbeda pada saat itu. Ya. Bagaimana kekompakan tokoh-tokoh Bali di Jakarta kumpul di dalam satu tempat, terus menyetujui mendaftarkan desa adat. Tetapi setelah balik ke Bali, diperintahkan oleh ketua partainya untuk tidak mendukung desa adat dan mengusulkan desa dinas, akhirnya terpecah kembali. Begitu sejarahnya ya. Sejarahnya. Akhirnya suatu ketika di dalam satu mobil, pada saat kami reses di Buleleng pada saat itu, di pura yang sebelah timur itu, yang di pinggir pantai itu, di satu mobil yang beliau nangis ya. Terus terkait dengan kejadian itu. Pak Kadek, mungkin ini sudah karma. Saya sudah berjuang mati-matian untuk mendaftarkan desa adat, tetapi apa daya, kawan-kawan di Bali semuanya minta untuk yang didaftarkan adalah desa dinas. Itu ya. Akhirnya yang didaftarkan desa dinas sampai sekarang kan. Undang-undang desa itu sendiri kan. Betul, rencanakan desa adat mau didaftarkan. Akhirnya suatu ketika beliau menyampaikan ke saya, Pak Dek, untuk melanjutkan perjuangan ini, bagaimana kalau saya maju di Bali 1? Begitu sama Pak Kadek ya. Terus? Ayo Pak Yan, mudah-mudahan perjuangan niki nunas pemargi ringi betara duku sakti, karena kebetulan saya dengan Pak Wayan sarang-sarang iringan pemargi betara duku sakti ingin merubah suatu paradigma di Bali yang begitu adat dan budaya itu terkikis sekali. Akhirnya mulailah adakan suatu pergerakan, beliau pergerakan politik, kami mengadakan pergerakan di bawah bersama teman-teman. Akhirnya Astungkara mendapatkan rekomendasi dari PDIP beliau untuk maju sebagai calon gubernur. Dan saya pun di Hanura waktu itu, saya dulu memang kader PDIP. Berusaha untuk mencarikan rekomendasi beliau ke Hanura. Akhirnya mencarikan rekomendasi, saya dapat rekomendasi, saya bawa pulang ke Bali. Akhirnya kecantol dengan di Hanura. Saya masuk ke Hanura ini gara-gara mencarikan Wayan Koster itu. Perjuangannya rekomendasi. Iya. Nah, akhirnya setelah berjalan Astungkara, pemargi dari Betara Dukuh, akhirnya beliau terpilih menjadi gubernur. Makanya setelah termasuk menjadi gubernur,
beliau terpilih, pertama kali yang dibuat apa? Apa Pak Kade? Perda nomor 4. Oh ya, terkait dengan desa adat itu ya, supaya desa adat itu bisa diberikan bantuan melalui ya APBD lah itu ya. Karena itulah payung hukumnya ya. Itulah hebatnya beliau, karena beliau menjadi pemimpin seorang akademis, bukan politisi murni. Ya. Karena beliau apapun yang beliau laksanakan pasti berdasarkan dengan kajian akademis. Karena apa? Karena sebelum Perda nomor 4 itu seluruh kajian akademis tentang desa adat sudah rangkum, dan yang membahas itu adalah tokoh-tokoh adat semuanya, akademisi. Saya lihat dikumpulkan dalam satu ruangan, satu persatu, pasal per pasal. Tetapi karena gagal mendaftarkan ke desa adat dalam undang-undang desa, akhirnya beliau berjuang lagi pada saat menjadi gubernur yang pertama, yaitu tentang dasar bagaimana untuk mempertahankan Bali ini adalah tentang desa adat. Ya, banyak juga saya wawancara terkait dengan pesikian ya Yowana Pesikian Gianyar kemarin sempat cerita tentang historinya ya. Bupatinya juga mendukung dan seluruh Bali sudah ada. Tentunya ini atmosfer baru juga terkait dengan desa adat Pekraman turunannya, karena artinya banyak banyak divisi sekarang terkait desa adat, sehingga kaum milenial pun bergabung ini ya merasa dilibatkan gitu Pak Kade. Iya, benar. Banyak yang jadi begini Pak Putu. Sebelum adanya Perda nomor 4 payung hukum ini, kita kan udah merasakan lembaga keuangan nyantolnya kemana, LPD kita nyantolnya kemana. Bila mana ada suatu kegiatan yang di luar daripada konteks adat, siapa yang berani membubarkan? Kalau sebelum Perda nomor 4 ini, Pecalang membubarkan. Misalkan ada seperti sekarang yang rame-rame samperdaya apa kayak aliran, bukannya saya anti dengan aliran, tetapi kalau aliran itu sangat bertentangan dengan adat dan budaya Bali, ya kita harus lawan dong bersama-sama. Tetapi kan tidak bisa masyarakat sebagai yang namanya kita diberikan kewenangan dalam hal pengamanan di desa adat yaitu Pecalang, tapi kalau tidak ada payung hukum, ada kegiatan di desa dibubarkan, kalau dituntut salah. Walaupun organisasi tapi payung hukum nggak ada. Tetapi karena sekarang sudah ada Perda nomor 4 ini, ada MDA di masing-masing kabupaten, MDA dengan turunannya bendesa adat, bendesa adat dengan seperangkatnya sudah diatur sekarang. Nah karena sekarang ya yang namanya sudah situasi politik, menjelang pilgub, ya sah-sah saja kan. Pak Putu juga seorang politisi. Kalau orang politik berbicara, jangankan baru ngomong, baru kicep, baru ketip mata kita udah tahu arahnya ke selatan apa ke timur. Kalau orang politik, ya begini, karena tadi disinggung LPD. LPD ini kan banyak yang artinya dikerobokan ini sekarang. Ya. LPD ini karena dianggap penyertaan ya modal negara, uang rakyat lah ya. Di zamannya Bapak Ide Bagus Mantra. Ya ini bagaimana menurut Pak Kade? Karena ini LPD ini adalah indikator ekonomi masyarakat Bali. Benar. Tentunya ini mesti harus dijaga. Tetapi kan hukum positif kita bila mana ada uang negara disertakan di sana, nah itu berarti ya itu milik negara. Berserta turunannya menurut teman-teman yang paham hukum lah, karena banyak yang terbukti sudah sekarang ditersangkakan. Anturan, Tampak Siring, Sangeh, Ungasan, banyak sekali. Karena ini yang menjadi bumerang. Ya, sehingga yang berhak siapa, terus seperti apa, kan beda dengan BPR. Sekalian aja BPR ini kan persaingan, Pak. Ya kita ini masyarakat Bali, kalau LPD dikuatkan itu betapa kuatnya masyarakat Bali, Pak Kade. Dengan kearifan lokal dan menabung di situ. Kalau saya melihat lembaga keuangan LPD itu kuat dan tidak kuatnya daripada LPD itu tergantung daripada SDM pengelola LPD sendiri. SDM pengelolanya ya. Satu, SDM pengelola, yang kedua pengawasan yang benar-benar. Kan ini Bendesa ini kan sebagai dewan pengawas. Betul. Kalau Bendesa dengan strukturan LPD, pengurusnya LPD, ada kong kali kong, tidak benar-benar pengawasan murni, ya terjadilah seperti LPD yang sekarang. Tetapi kalau memang antara si dewan pengawas dengan SDM LPD itu sendiri
mumpuni dan bisa bersaing kepada BPR itu sendiri, perbankan itu sendiri, kuat kok. Kuat sekali. Iya, itu yang menjadi. Dan kebetulan juga di desa saya ada LPD. Saya sudah bilang sama teman-teman, sama tokoh-tokoh beli juru bendesa, ampun yang dikasih LPD-nya untuk mengambil bisnis ke bangun rumah. Ini ketakutan saya, jika kolab dalam hal properti, ini bahaya. LPD itu dibuat untuk simpan pinjam untuk desa adat itu sendiri. Jangan dibawa sampai beli ke Pecatu, sampai beli. Akhirnya sekarang kalau saya benar-benar ingin pengawas cuman lihat-lihat, aduh gak enak saya lihat. Akhirnya kebetulan punya kawan di DPR di provinsi, ya disuruh pengawasan dari provinsi lah. Kalau saya mengadakan pengawasan kira-kira dipikir nanti yang macam-macam gitu kan. Baik, mungkin itu biarkanlah ya. Iya, benar-benar. Penegak HPH sudah menangani itu tentunya. Pasti pokoknya LPD-nya itu harus dipertahankan. Ya, itulah maksudnya, harus bisa bersaing kan gitu ya. Iya, jangan kayak Pitik Negari, bapaknya dari Sumatera Barat ke BPR langsung hancur kan. Oke, sekarang lari ke Puria. Iya. Pak Lola. Ya, terkait dengan nama Pak Kadek Aribawo. Orang tidak kenal Pak Kadek Aribawo. Kenalnya Pak Lola. Kalau saya melihat Bapak Kadek ini, saya lihat kuning-kuningnya begitulah bayangan saya ini. Saya sedang menonton atraksi tarian gitu, jujur Pak Kadek. Tapi saya tidak masalah karena masyarakat itu saya kan pernah turun. Oh, Lola. Nah, bagaimana caranya Pak Lola ini? Besok kan saya dengar tadi bisikan mau maju ke DPR RI. Nah, gimana? Karena tidak boleh itu Kadek Aribawo garis miring Lola. Tidak ada di kertas suara. Juga. Nah, gimana caranya, strateginya Pak Lola itu mendapatkan dukungan itu? Kan masyarakat itu sah menilai A, B, C dan sampai Z pun. 1, 2 silakan menilai seperti apa. Karena yang pertama, panggung itu, apa itu panggung? Panggung itu ada ruang, ada orang. Ada ruang, ada orang, itulah panggung. Kalau panggung seni, yang ada seniman, panggungnya ada. Kalau panggung politik, orangnya politisi. Artinya sama-sama ada panggung ini. Panggung politik, panggung. Nah, sekarang saya berubah dari seorang seniman ke politisi. Merubah orangnya saja, panggungnya sama. Apalagi ya pengalaman lah di DPD juga 2 periode 10 tahun di parlemen. Yang namanya parlemen kan parle, speaker. Kita hanya yang uang negara dibayar untuk kita bicara kan gitu. Sekarang uang negara dikeluarkan untuk berpikir, sekarang kan staf ahli. Makanya kalau masuk dunia politik tidak perlu pintar dulu, terpilih dulu kan gitu kan. Orang titelnya profesor, doktor, bla 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 bla, tapi yang milih nggak ada, gimana? Dulu seorang pelawak jadi tahu-tahu terpilih karena orang nggak tahu Pak Putu. Nggak tahu. Saya narinya dari tahun 95 loh. 95 nari, 2002 booming menjadi pelawak. 2002 ke 2009 7 tahun. Saya punya konsep 60% saya dibayar, 40% saya ngaya. Oh iya, itu konsepnya ya. Konsep saya dari dulu memang di hati saya tanamin 40% saya harus ngaya demi taksun tiae. Nyala-nyalo narang, ayah-nyalo narang dalam 1 bulan itu bisa. Kalau saya acaranya 40 sampai 50 dulu 1 bulan acaranya, ya minimal ngayah 5 sampai 8 kali sampai 10 kali ngayah tanpa dibayar. Wow, baik Pak Kadek. Terus kalau umpamanya dipilih dari Bali, DPR RI mau duduk di komisi berapa, Dek? Nah, kalau saya belum menentukan sikap ini. Nah, saya kan ngitung sekarang dulu, Bli. Apa itu? Ngitung dulu. Kalau dalam politik kan hitungannya 1 tambah 1 bukan 2, bisa 9. Bisa 9. Karena kata-kata ini kan bagian dari doa. Gimana sih? Ada kita kayak yang namanya win-win solution seorang partai politik. Ya ngomong dulu Pak sama Pak Gub, ngomong dulu sama para bupati. Kira-kira kalau saya DPR RI gimana ini? Bisa nggak bagi-bagi gini kan gitu. Orang di Bali kan sudah merah pekat kayak begini. Udahlah, merah pekat. Apa maksudnya, Dek? Kadang-kadang kan orang politisi, orang politik, partai itu kan kadang-kadang orang tidak mau mengakui kehebatan kawan. Nah, sama seperti partai-partai lain. Wah, saya ini partai besar di Bali. Kalau di Bali saya nggak gitu.
Hanura adalah partai yang bisa bersaing di Bali. Bersaing dan bertanding, makanya siapa kawan kita di sini? Oh, kawan kita dari PDIP. Ya ngomonglah sama teman-teman PDIP. Bagaimana caranya ini supaya jadi gitu. Dari 9 kursi ini kan sekarang 9 kursi 6 PDIP. 3 sisanya. 2 Golkar, 1 Demokrat. Nah, yang mana ini kan terlempar orang kursinya cuma 9. Iya kan? Sekarang komunikasi politik. Kalau komunikasi politik kayaknya berat sekali, ya bisa kita lempar kemana. Saya bisa maju di Sulawesi Tengah, saya bisa maju di Lampung. Kan orang Bali juga ada di sana, kan tidak harus di Bali. Itulah namanya komunikasi politik. Kayak di Lampung nyoman ya. Kalau misalkan saya sekarang ketemu sama kawan-kawan misalnya di Bali, tokoh-tokoh lah yang bisa main-main kedip-kedip mata kan gitu kan, yang namanya politisi. Makanya sekarang begini betul. Kalau urusan tentang partai, yang penting yang pertama sebagai ketua partai kami harus meloloskan partai dulu. Dalam verifikasi faktual yang akan datang ini, tapi saya optimis 100% kita lolos dan kita tidak main-main. Karena Partai Hanura itu di Indonesia 809 masih anggota DPR. Kita cuma nggak lolos di pusat. P3 kalah dengan kita DPR kabupaten provinsi. Apalagi dengan partai-partai yang masuk parlemen aja lebih sedikit DPR kabupaten provinsinya. Nah, cuman kita nggak lolos di pusat saja, tapi struktur partai kita di seluruh Indonesia sangat solid sekali. Nah, kalau dalam pertempuran nanti 2024, saya selaku ketua partai, apapun perintah dari partai saya kan. Apapun perintah partai itu kan itu memang hukumnya sebagai kader tapi partai. Tapi kan hitung-hitungannya harus jelas. Nah, itu dah hitung-hitungannya. Satu, hitungannya harus jelas, ongkosnya juga harus jelas. Iya. Apalagi dengan dunia habis COVID kayak begini kan, mau bagaimana lagi? Karena begini Pak Kadek, karena seniman ke politik, berarti Pak Kadek menilai politik itu bagian dari seni kan begitu? Seni, bebas bicara. Iya, karena saya melihat Pak Kadek ini di saat membantu masyarakat itu, Pak Kadek mungkin menganggap holiday politik kali ya. Holiday politik, liburan politik gitu kan, sehingga Pak Kadek tidak memiliki perasaan A, B, C, D, pokoknya nari, tidak ada hope lah. Ya dipilih syukur, enggak juga assalamualaikum. Saya nating tulus betul. Saya seorang seniman. Kemarin hebatnya itu ada salah satu anggota DPR RI setelah dilantik namanya Krisdayanti. Beliau seorang seniman. Itulah kalau seorang seniman bicara pasti bicara apa adanya. Real. Ya. Tapi sebelum Krisdayanti bicara buka-bukaan itu saya 2019 kemarin saya buka-bukaan. Saya paham itu. Karena itu semuanya terukur ya, karena ada di dalam web itu semuanya. Kalau masyarakat ingin tahu kan tinggal klik aja dprri.co.id, semuanya sudah ada semua. 350 anggota DPR. Sudah jelas semuanya. Oke, begini, karena Pak Kadek kan sudah banyak berbuat kepada masyarakat Bali, baik seniman maupun hal-hal lain. Karena Pak Kadek sudah bergandengan dengan Pak Koster dulu, Pak Koster adalah DPR RI Wantilan. Saya panggil Bapak DPR RI Wantilan. Ya, sama Gorgor. Dan program itu tidak ada di provinsi lain. Ya menurut Pak Kadek gimana sih? Itu katanya tidak ada DPR ini yang seperti itu ya. Ada. Kenapa itu? Saya berani pastikan Bapak Wayan Koster adalah anggota DPR RI paling terhebat di Indonesia, bukan di Bali, di Indonesia. Orang di provinsi lain nggak ada pembangunan pendopo, di Bali pembangunan Wantilan. Ini dari mana programnya kalau memang nggak beliau yang buat program? Begitu juga sekarang beliau butuh. Pada saat beliau menjadi gubernur, tantangan banyak. Program-program yang sebenarnya beliau ingin laksanakan terhantam dengan pandemi Covid. Pandemi Covid ini kan tidak barang yang sudah pernah kita lalui. Ini barang baru. Namanya pandemi, semua kelabakan, jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat pun megabah-gabahkan cara balik ngai program apa yang paling tepat. Tapi hebatnya juga Jokowi mengambil sikap tidak lockdown. Coba lockdown diambil, keputusan lockdown diambil seperti Singapura, langsung jebol ekonomi. Oke, sekarang pertanyaannya, karena pemimpin itu kan ada dua ya, menurut saya. Pemimpin yang berani, yang berani itu pasti risikonya itu adalah hotel Rodia.
pemimpin yang tidak berani, bersih semuanya, tidak melakukan hal-hal karena ketakutan melekat. Ya. Yang mana Pak Kadek pilih? Yang berani, ya, yang berani dan yang bersih. Kan ini ada yang berani, yang bersih. Pemimpin itu banyak yang bersih, tetapi tidak ada pembangunan di daerahnya. Pokoknya bersih lah, semua mengandalkan APBD aja. Iya. Ya, tidak melobi kiri kanan ke luar negeri, dana NGO, dana kementerian lembaga tidak ditarik. Nah, ini seperti apa menurut Pak Kadek? Karena ini Pak Koster ini bisa menarik dana kementerian lembaga, bisa menarik dana jagonya NGO, bisa menarik dana dari DAU dan lain-lainnya, itu ya boleh dikatakan normatif, tetapi saya lihat, ya saya bukan pro Pak Koster, tapi ini pembangunan kok kenceng nih, kok kenceng. Ya, ini pembangunan di resim ini ada PKP, ada Pelindo 3, walaupun itu adalah pusat, ada tol dan lain-lain, tower, Besaki. Nah, ini kan brilliant, baru sekian tahun. Nah, menurut Pak Kadek mana yang dipilih? Ya, karena pemimpin yang berani atau pemimpin yang jujur. Karena kalau yang berani itu untuk jujur kan agak sulit, namanya pasti ini ada diskresinya agak. Kalau disuruh untuk memilih di antara dua itu, saya nggak akan memilih. Nah, gimana? Pasti saya pilih dua-duanya, berani dan jujur. Berani dan jujur kan? Ya pastilah berani dan jujur. Makanya kalau dalam urusan melihat bagaimana sepak terjang daripada gubernur kita itu, Pak Wayan Koster, tentunya saya melihat. Makanya kemarin saya nonton juga, saya salah satu penggemar daripada Jarak juga kan, podcast ini. Kemarin ada orang cocok, wah saya tonton, wih bagus juga ini. Tapi saya pikir-pikir saya orang politik, sekarang bulannya bulan politik, tahunnya tahun politik. Ya biasalah orang mau bicara apa, ya kan gitu. Saya pun selaku tokoh politik, apalagi pimpinan partai dan partai pengusung, tidak hanya sekedar memberikan sanjungan kepada Pak Wayan Koster. Dulu saya hantam Pak Wayan Koster gagap dalam urusan bagaimana caranya untuk menangani COVID-19 pertama gagap. Habis itu dihantam juga saya sama staf ahli ya. Sama namanya Harimbawa juga. Di media. Wih, dia nggak tahu. Kalau yang ngomong ini lebih dulu tidur bareng sama gubernur. Ini baru jadi staf ahli aja udah. Ya kan harus berbuat. Staf ahli kan harus berbuat. Habis itu besoknya saya serang lagi, hilang langsung Pak Yan. Jangan dilanjutkan. Artinya begini Pak Kadek, ya pemimpin itu kan mesti harus komunikatif dan menerima kritikan-kritikan, apalagi kritikan sifatnya membangun, karena yang dipimpin ini kan banyak juta orang ya. Tentunya ya sama-sama makan nasi, tapi dan karena memang keadaan dibutuh keadaan seperti kemarin, setiap di medsos saya baca tidak ada sedikit pun yang senang dengan gubernur. Tidak ada sedikit pun yang senang dengan bupati. Bukan gubernur Bali aja, seluruh gubernur, seluruh bupati se-Indonesia sampai presiden dihujat oleh masyarakat. Karena apa? Karena start ekonomi. Oh, gitu ya. Gimana nggak marah, orang perut lagi kosong? Ya. Karena situasi ini sekarang situasional. Semua pengusaha, masyarakat sipil biasa pun sesak napas. 2 tahun loh. Anak susah. Terus hidup sekarang ini, jangan salah aja ngambil HP, Pak Adek pinjam uangnya dong. Ini pasti akan seperti itu. Dianggap Pak Adek mampu, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga siap-siap kalau ada kelebihan sedikit, ya silahkan dibantu masyarakat Bali. Siap, kan begitu ya. Tentunya ini akan menjadi sudah masif kepentingan pandemi, isi perut. Makanya yang bilang sah-sah saja masyarakat. Dulu ada, itu kan ada gininya IG-nya gubernur kan, Pak Wayan Koster. Padahal beliau ulang tahun loh. Yang ngucapin cuma satu, yang mencerca itu hampir
berapa ratus itu, ulang tahun lagi ulang tahun. Ya karena kan terbuka semua itu, medsos sekarang nggak bisa dirim, Pak Dek. Itulah. Ya, kalau umpamanya bikin nggak boleh di komen kan bisa saja. Makanya sekarang orang-orang politisi itu gampang sekarang. Apa itu? Kalau dulu Tiang jadi anggota DPD, saya tidak pernah bermain di media-media sosial. Ingat aja ngatur orang ileng-ileng, temui masyarakat, tak, terpilih 2 periode. Kalau sekarang, kalau dulu ya, di dunia media, kalau mau masuk koran, kita jumpa pers, duduk, wartawan ada, kita bicara, ditulis, habis itu masuk meja redaksi, disaring lagi. Setelah disaring baru keluar berita yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang ngopi sama menteri, selfie, cekrek, langsung buat berita. Wah, gini jak kabar, aneh nggak ada raja gitu di Bali kan? Okay, main media kan, pedang poleng sih perangkatan gitu tuh. Baik, karena saya tidak menyebut nama, tapi begini Pak Kadek. Kan yang kan nyamat raja. Ya, raja, iya. Begini Pak Kadek, karena Pak Kadek ini kan khususnya di kampung-kampung kami itu banyak yang bercerita atau direct DM, karena saya mau live atau gimana, oke kita tap aja. Ada pertanyaan Pak Kadek, ya, untuk Pak Kadek sendiri ini, karena maju ke DPR RI, nah konsep-konsep apa? Karena kalau DPR RI itu kan masih harus linear dengan kecamatan, 57 kecamatan dan desa-desa, semuanya itu mesti harus punya orang, karena DPD berbeda Pak Dek. Benar. DPD RI ini sangat berbeda, cara pemilihan juga berbeda. Kenapa berbeda? DPR RI itu mesti harus menukik kepada harus nama ini ya. Kalau DPD RI itu orang sudah DPD RI. Nah, mungkin karena seperti itu keadaan, karena saya punya pengalaman di lapangan seperti itu. Nah, karena ini DPR RI ya, kewenangannya jauh lebih maksimum dan mungkin hak-haknya, bukan saya membedakan, jauh lebih bisa. Ya. Harus dibedakan, memang berbeda. Iya, dan lebih beda karena aspirasinya bisa lebih banyak dapatnya. Bubarkan aja, ngapain ada DPD menghabiskan uang rakyat aja. Iya Pak, bukan begitu maksudnya, karena DPD RI tentu juga penting, semuanya penting, karena otomatis menjadi anggota MPR RI. Ini lembaga tinggi negara ini mesti harus kita hormati. Bisa 2 periode Pak kudu jadi anggota DPD. Iya paham. Cara batu melablab sengguan-guan lebong. Iya, ini perintah konstitusi Pak Kadek harus lakukan. Itulah negeri yang kita cintai, dengan MPR yang sudah ada itu kita tidak bisa. Nanti butuh waktu untuk merubahnya. Strategi Pak Kadek untuk aspirasi Bali, khususnya dapil Bali, ini kejadian ini seperti ini, banyak masalah sudah ya. Tetapi ini bagaimana yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah? Satu, Kutone macet, ya banyak macet ini sekarang. Ini baru 45% tamu datang ke Bali, ya. Terus bandara kita sudah mendapat komplain yang banyak. Nah, solusi-solusi seperti ini ada nggak mungkin pendapat bagaimana masyarakat Bali, toko-toko Bali itu guyup untuk membangun Bali? Ada nggak mungkin Pak Kadek ada 1-2 patah kata apa yang menjadi aspirasi supaya toko-toko yang hebat itu didengar? Mungkin Pak Kadek karena Pak Kadek dengar ke semua ini orang. Ini pengalaman begitu ya? Ya kira-kira begitu. Pengalaman Tiang selaku anggota DPD 2 periode dari 2009 ke 2014, 2019 kan 10 tahun. Kebetulan di dalam 10 tahun itu Tiang duduk di Komite 2 membidangi tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Tidak pernah berhenti saya di Komite 2. Dan di dalam 10 tahun ini, di periode pertama 2 tahun terakhir mau menjelang terakhir, saya masuk di unsur pimpinan, wakil ketua. Setelah itu di periode yang kedua, di tahun 2 tahun pertama saya terpilih menjadi ketua komite. Kalau di DPR ketua komisi lah. Walaupun pelawan nih. Iya. Jadi kalau di DPD itu tidak perlu politisi doang, yang penting bisa ngomong ngorte. Begitu ya? Iya. Habis itu di dalam 10 tahun ini, pada saat menjadi anggota DPD, banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Di Bali itu sebenarnya segmennya ada 3. Apa itu? Satu, ada orang yang Bali mula. Ada orang Bali yang berpikir sudah kangwang dan namun pang padu cara pidan. Itu udah nggak bisa seperti sekarang ini. Ada juga orang Bali yang berpikir tentang Bali yang seperti sekarang aja sudah puas. Tapi besar juga orang Bali yang berpikir tentang Bali yang akan datang. Bagaimana Bali ke depan? Nah, kalau yang 2 ini
yang berpikir tentang Bali sekarang dan Bali yang akan datang ini masih bisa ketemukan ini. Masih bisa diajak bicara. Tetapi ada orang yang berpikir tentang Bali mulai ini sendiri. Kepuasannya sudah seperti dulu, dan sudah ada lompatan daripada teknologi udah luar biasa. Ini ada caranya, bagaimana caranya masuk. Dulu lebih butuh pengalaman Tiang. Pertama, pemerintah Provinsi Bali membuat program pembangunan jembatan Tanjung Benua Serangan. Pemerintah provinsi loh yang buat. Saya hantam program itu. Bagaimana caranya saya menghantam? Saya ajak Bendesa Serangan, Kepala Desa Serangan, tokoh-tokoh untuk menolak itu. Tapi kalau saya berbicara menolak, pasti mencari solusi dulu. Jangan bicara teriak-teriak menolak tapi tanpa ada solusi. Carikan solusi dulu. Apa? Habis itu baru bicara tentang penolakan. Akhirnya saya tolak jembatan Tanjung Benua Serangan dengan solusi tol 100%. Tol itu perjuangan daripada DPD saya sendiri. Sama siapa saya diskusi? Direktur Pelindo 3, Angkasa Pura 1, BTDC. Di restoran Akame, duduk berempat. Pelindo 3 waktu itu siapa ya? Prasetyo. Oh, mungkin lupa yang kalau Jasa Marga waktu itu Pak Tito Karim sampai sekarang kan masih. Nah, itu terjadi. Banyak penolakan kan. Wah, hutan mangrove gini dia dihancurkan gini. Wah, alam dan semua tak. Saya sudah bilang, ini tol beda dengan tol yang ada di Jawa. Tol ini dimiliki oleh Merah Putih. Karena terdiri dari beberapa BUMN kita termasuk Bali. Bali itu tadinya dikasih saham 5% maksimal. Saya terus perjuangkan maksimal 15. Nah, artinya yang satu lagi yang Pak Putu bilang tentang kemacetan. Saya disampaikan oleh Kementerian PU. Pak Kadek, tolong angkat dong Pak Kadek tentang jalan layang. Oh, jalan layang ini, jalan layang ya. Jalan layang saya sekarang ini baru pertama kali di jarak jalan podcast, layang. Di jarak podcast saya sampaikan. Jalan layang itu yang seperti apa? Kenapa harus jalan layang? Karena NJOP Tanah Bali sangat tinggi. Terus bagaimana dengan keadaan kita kan ada pura-pura itu, gimana cara menangani itu? Nanti dulu saya akan sambung. Ya. Ada temuan seorang tokoh infrastruktur Bali yang namanya Cokorde Sukawati. Oh, Sosrobahu ya. Mengeluarkan pola pikir tentang Sosrobahu. Beliau berpikir, saya sempat begini ketemu sama beliau. Iya. Sosrobahu dipersembahkan untuk Bali. Wow. Iya. Makanya di Bali tentukan dulu di mana kawasan suci. Tentukan titiknya dulu. Zonanya ya. Zonanya. Oh, ini A, B, C, D, E. Setelah ditentukan zonanya, di sana pakai sistem Sosrobahu, turun dia. Seperti di Filipina ya. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Ini kajian daripada Kementerian Perhubungan. Jika 60% transportasi dikeluarkan di Bali, start. Nggak bisa bergerak Bali. Bentar ya pemirsa, ternyata Pak Kadek ini brilian sudah cita-citanya mengusulkan jalan layang. Jalan layang. Solusi kemacetan itu jalan layang di luar daripada bandara lah ya. Tapi begini Pak Putu, kan ada yang begini bilang, kalau jalan layang kan pasti kan pro kontra ini. Ya, tapi pro kontranya sebelum jalan layang itu ada, tentukan dulu kawasan-kawasan suci, di mana titiknya, di Serangan misalkan, di Padanggala, habis itu di mana pokoknya titiknya itu dari ujung ke ujung. Nah, sekarang saya tanya kepada masyarakat Bali semuanya, siapa yang mau tanahnya dipakai jalan? Pasti nggak mau. Nggak mau. Ya, karena akan diberikan harga sesuai dengan pemerintah. Sekarang saya tanya sama masyarakat Bali, mau nggak pariwisata ditingkatkan? Mau, pasti. Mau. Kalau orang datang ke sini perlu mobil nggak? Ya, perlu. Perlu hotel nggak? Perlu. Kalau yang namanya perlu mobil, perlu hotel, kan harus jalannya harus ada. Ya, itu yang menjadi kendala sekarang nih Pak Kadek. Karena semuanya tamu itu menanyakan seperti itu, dan DM direct juga ke redaksi. Makanya pertanyaan bagaimana how to take care ini Kementerian PU Republik
Republik Indonesia cinta dengan Bali, bukan ingin menghancurkan Bali lewat jalan layangnya. Beliau menyampaikan, Pak Kadek, tolong Pak Kadek sampaikan kepada masyarakat Bali. Akhirnya alasan masyarakat Bali menolak jalan layang batas kesucian. Ya. Tetapi setelah dibangun underpass, apakah batas kesucian itu ada lagi? Itu underpass bukanlah jalan layang. Jalan layang, orang ada jalan di atasnya. Iya. Itu sebagai contoh, salah satu contoh jalan layang sudah dibuat. Underpass itu jalan layang kok. Oke, mari kita serahkan kepada regulator nanti. Ini adalah jalan layang. Untuk coba aja Pak Kadek sekarang ke Brawo, ke Canggu ya, Poti Tengah, legian sana, Muacet. Coba. Sekarang Pak Putu. Setelah dibangun underpass. Satu simpang siur pertama. Ya lebih bagus lah sekarang di sana kan. Sudah bagus kan? Karena di sana pusat kemacetan dulu. Habis itu semua minta kan? Iya. Betul. Sebenarnya kalau pembuatan jalan underpass itu biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan 1:10 dibilang dulu sama Kementerian PU. Akhirnya saya bilang, Pak Kadek, saya kebetulan kan pimpinan dulu, Pak Kadek, tolong Pak Kadek di apa namanya, kalau Bali ini, karena kajian Kementerian Perhubungan selama 5-10 tahun Bali tidak ada penambahan jalan, Bali akan lumpuh total. Betul, itu kajiannya. Karena ini sudah sedikit emergensi. Karena Pak Mangku pasti kan sempat cerita terkait dengan pembangunan Bali Utara. Belum apa-apa mau mengkalukan ini gimana menurut Pak Kadek? Apa yang mesti harus diatasi ini? Mohon maaf, saya mungkin ide saya ini apa namanya yang saya sampaikan ini, saya hanya nating tulus saja. Kalau bicara tentang politik mungkin akan merugikan politik saya. Tapi saya nggak begitu. Tapi semasif saya bisa menerangkan masalah di Buleleng. Buleleng orang teriak-teriak tentang bandara. Kita pulau kecil. Dulu MP3I pada saat Presiden SBY, program percepatan pembangunan Indonesia Timur MP3I, Koridor 8, pariwisata, Bali, NTB, NTT, itu shortcut, yaitu terowongan. Oh, begini, berarti bukan shortcut yang seperti sekarang dibikin terowongan. Terowongan dulu, itu gambarnya udah ada Pak Butuh. Oh, itu ya. Nah, terowongan dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara, terowongan itu bisa menempuh waktu sekitar 10 sampai 20 menit kereta. Ya, ini jalan keluar juga. Ini untung saya ketemu sama Pak Kadek dapat. Karena kebetulan dulu saya di Komite 2 mau bidang itu. Ini kita lupa jalan layang sama shortcut yang terowongan seperti di Jepang itu, dari Tokyo Hamamatsu sampai ke Osaka itu ya. Ini kalau nggak pandemi sudah jadi loh Pak Budu. Bagaimana programnya Kabupaten Badung dan Nusa Dua ke bandara? Itu terowongan, di atasnya mobil, di bawahnya kereta. Itu bagus sekali, Dek. Itu coba sudah ada plannya, udah ada tuh. Dibutuhkan, udah ada gambarnya, udah ada. Oh. Kita kan udah pernah ke kunjungan keluar. Saya pernah lihat. Tahu-tahu itu udah di bawah laut kan. Semuanya terukur. Apalagi dari New Jersey ke New York itu di bawah itu berapa kilo. Sekarang kan udah ada teknologi. Apakah di Bali nggak bisa? Bisa. Bisa Bali ya. Makanya dari selatan ke utara, ngapain kita harus buat bandara yang menghabiskan begitu luasnya tanah dipakai? Ya kalau luasan bandaranya ini pendukungnya 2 kali lipat dibandingkan bandara landasannya. Belum kargonya, belum bla bla, belum parkirnya, itu lebih luas lagi. Nah sekarang kenapa program yang dulu waktu zaman Presiden SBY MP3I itu diganti dengan Jokowi jadi tol laut, hilanglah gambar itu, jadilah shortcut seperti sekarang. Nah sama seperti yang jalan yang ke apa namanya, ke bypass itu sampai Gua Lawah itu kan banyak orang masyarakat Bali, yang menghabiskan tanah Bali itu hotel, villa berapa sih sebenarnya yang dihabiskan untuk buat hotel, buat villa. Yang menghabiskan tanah Bali adalah jalan. Oke, sekarang pertanyaannya mungkin agak politis sedikit ya, terkait dengan pendapat saudara kita itu wakil rakyat dari Bali Komisi 6 Bapak Gede Sumberdeling Pak Demer ya, terkait dengan kata-katanya Pak Gubernur itu melancar-melinci terkait dengan keputusan Bandara Bali Utara. Apa maksudnya itu? Coba dijelaskan sebagai partai pendukung. Apa yang kalau melancar-melinci itu tanda kutip ini ya, tanda kutip. Melancar-melincinya itu kan mungkin beliau juga menyampaikan mungkin tarik ulur kan. Bukan tarik ulur, tarik menarik.
Barat timur ini kepentingan. Saya mengutip kata-kata beliau di media sosial gitu. Apa maksudnya itu? Bisa nggak menjelaskan sebagai partai pendukung Hanura itu? Apa yang mesti harus Bapak jelaskan itu? Ya mungkin karena tarik menarik itu, tarik tambangnya kan masih yang mau ke barat, mau dibangun, mau ke timur, mau dibangun. Kalau di barat, di timur kadang beli tanah di barat, di barat. Yang di barat bangun, ani di timur sing-singnya. Woi, kenapa? Aduh, ani kita boleh pengen kebang aja buka deh, buka gitu ya, berarti antara tarik menarik. Tapi kan saya tidak menyebut orang. Saya tidak menyebut orang. Saya juga politisi. Yang ngomong politisi, mari mengkijepan kita bertawa ngomong angka mengkije. Oke, berarti. Tetapi kalau masyarakat melihat politisi bicara, pasti akan berpikir, oh kije, kudilakan omongan ini. Sama-sama politisi, mengkijepan kita bertawa, oh ini mayar. Karena ada trust degradasi loh terkait dengan urusan ini, batalnya bandara loh. Gimana caranya? Udahlah, kalau saya pribadi terus terang 100%, kalau memang bandara itu tidak ada pembangunan lewat APBN, tidak pembangunan ada investor yang membangun, apalagi mau APBD dipakai jangan. Terus lebih baik dikawan ulang lagi, dikaji ulang lagi. Saya lebih setuju terowongan dari selatan ke utara. Oke. Pemirsa, Pak Kada Jagid juga mengusulkan terowongan dari selatan ke utara. Dibongkar itu gunung itu ya, itu supaya tidak merugikan orang. Apakah nggak bisa? Di luar negeri kan kita. Apa sih nggak bisa? Ini teknologi. Aduh, terus gitu. Ada, ini brilian ini. Saya dapat dua key itu ya. Nah, memang programnya ini. Programnya sudah itu ya. Programnya sudah ada. Itu kereta cepat dari selatan ke utara 10 sampai 20 menit, maksimal 15 menit udah nyampe di sana. Jadi jelas, jam sekian mungkin orang yang kerja di Denpasar nggak perlu kos lagi. Orang dari Singaraja dia sudah tahu keretanya jam sekian kayak di Jepang sudah atau Iya, betul ya. Tamu yang mau ke utara tinggal dari bandara udah langsung jalan ke sana. Menurut Pak Kada perlu nggak itu tol dari negara ke Singaraja ke Karangasem ke sini, itu perlu nggak itu tol? Apa cukup kereta api aja mengelilingi? Kalau saya tol sekarang ini yang masih mumpuni ini kan Jawa. Ini kan karena program pemerintah kan. Kita harus mendukung apapun program pemerintah. Kalau pemerintah itu pasti tidak ada pemerintah itu akan membuat rakyatnya sengsara. Iya betul. Saya setuju itu apapun itu. Walaupun tanahnya tidak dilepas, nanti ujung-ujungnya pasti adalah positif dan negatif itu pasti ada. Orang nggak pro dan kontra itu pasti ada. Tapi kalau kita nggak berani memulai, ya pasti semua akan seperti ini aja. Makanya saya bilang tadi itu Bali mula orang yang berpikir Bali yang dari dulu, ada juga orang Bali yang berpikir puas dengan Bali seperti sekarang, dan banyak juga orang Bali yang memikirkan Bali yang akan datang. Program pemerintah pusat kunjungan pariwisata di Bali 16 juta. Thailand aja sekarang berapa jumlah penduduknya, tidak ada 5% daripada Indonesia. Beliau sekarang kunjungannya sudah hampir 12 juta. Bali masih keputaran 4, 6. Ya coba bayangkan Bapak tuh. Di posisi segitu aja Bali sudah macet. Bayangkan kalau 10 juta, kalau 15 juta. Iya. Posisi hanya 4 juta. Sudah sebegitu macetnya. Makanya satu-satunya untuk menghindari daripada kemacetan jalan di Bali, yaitu dari bandara menuju seluruh jalan. Karena satu, nggak ada orang Bali tanahnya mau dipakai jalan karena NJPO-nya tinggi. Nah sekarang bagaimana usulan daripada pemerintah untuk membangun jalan raya? Tentukan dulu kawasan suci. Makanya kalau misalkan contoh Pak Butu ya, di Denpasar ini, daerah Sesetan, daerah kota semua. Kalau mau mekies gitu misalkan, mau mekies, itu dah kan saling menghargai nih. Budaya orang Bali juga dihargai untuk batas kesuciannya. Bagaimana orang Mukis biar itu justru bau mau keserangan, itu bisa teknologi itu bisa dibuat. Tapi yang lainnya angkat jadi sekian hektar itu lebar kali panjang, itu tanah kan. Kami akan sampaikan itu. Ini terakhir Pak Kade. Terima kasih ya. Terakhir Pak Kade terkait dengan politik ini karena tahun politik hangat. Pak Kade Arimbawo, Pak Lola ini untuk
ke depan 2024 ini, siapa kira-kira gubernur Bali yang kuat? Kalau saya secara partai, karena saya sebagai pengusung partai ya, pengusung beliau, saya sih sampaikan begini. Alasannya Presiden Soeharto dikenal sebagai presiden Bapak Pembangunan karena programnya berjalan sesuai dengan program-program beliau berkelanjutan selama 32 tahun beliau tuh. Nah ini kan bahasa politik ini ya. Pangsing masyarakatnya karena ini penting audiens pasti mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kadek ini. Kalau sekarang begitu juga bupati, begitu juga gubernur, kalau hanya menjabat 1 periode 5 tahun, ya, hitungannya 5 tahun ini, satu di tahun pertama seorang pemimpin baik bupati mau gubernur tidak bisa bergerak karena sudah diketok anggarannya oleh pemimpin yang terdahulu. Jadi dia ini tidak bisa bergerak ini, hanya bisa gunting pita saja. Dia bisa menjalankan programnya di tahun kedua. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sudah kampanye. Apa programnya yang bisa jelas kelihatan? Ini pun 1 periode dengan adanya pandemi, seorang Pak Wayan Koster, coba tanya dengan gubernur-gubernur seluruh Indonesia, berapa program-program nasional yang bisa dia bawa ke daerahnya. Tapi saya akui, tol, habis itu Purwobesake, PKB, ini lagi Segitiga Emas, dermaga Segitiga Emas, pengambangan, yang strategis lah sudah bisa dapatkan. Nah, di balik kehebatan beliau memimpin Bali sekarang ini, kalau itu diteruskan program-program beliau, itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang namanya pemimpin, tidak ada pemimpin yang menginginkan rakyatnya itu melarat. Semua pemimpin punya program masing-masing untuk membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Satu yang tadi saya sampaikan Pak Putu, pertama landasan Pak Wayan Koster, saya sangat kagum sekali dengan beliau sebagai gubernur, yaitu membuat payung hukum tentang Perda nomor 4. Itu pertama dulu. Dari landasan itu beliau terus berjalan dengan program. Tetapi karena saat beliau menjalankan program ada pandemi, ya semua program pasti akan langsung tidak bisa sesuai dengan harapan. Anggaran APBD turun tiap kabupaten semua. Jika APBD, kalau bupati mengandalkan APBD, ya siapa saja bisa jadi bupati atau gubernur karena mengandalkan APBD, karena itu sudah normatif lah ya. Ini yang diharapkan oleh masyarakat Bali itu di luar dari APBD, uang-uang yang memang uang itu adanya di Jakarta, uang itu ada di Jakarta, kementerian lembaga itu supaya Bali ini cepat. Itu inilah kemenangan mungkin Pak Kadek bilang. Makanya kalau saya Pak Gubernur luar biasa kalau dalam lobby politik, lobby anggaran. Bolehlah kalau yang sampaikan dengan seluruh masyarakat Bali, berikan beliau kesempatan lagi 1 periode untuk melanjutkan daripada perjuangan beliau yang beliau pikirkan untuk membangun Bali ini. Itu. Dan yang paling terpenting Beli Putu, yang juga pesankan mumpung yang ketemu sama Beli Putu, dan Tiang sebagai ketua partai, dulu dari tahun 2019 memang cita-cita Tiang. Apa itu? Cita-cita Tiang sudah menjadi anggota DPD udah 2 periode. Tiang tahu bagaimana kewenangan DPD. Nah habis itu kenapa Tiang ke DPR? Satu, Tiang miris melihat begitu. Satu, darah muda Tiang bergejolak terus. Seperti apa? Tiang tahu kenapa Tiang nggak ngomong. Akhirnya Tiang bicarakan, Tiang mau buka-bukaan. 2024 Tiang mau buka lagi. Terpilih dan tidak terpilihnya saya sebagai anggota DPR RI, yang penting cita-cita saya untuk membongkar apa itu DPR RI terlaksana. Karena 2019 saya sudah bongkar habis-habisan, 2024 saya akan bongkar lagi. Karena Bali ini ada 9 kursi begitu. 9 kursi anggota DPR RI seperti yang disampaikan oleh Krisdayanti. Dan Tiang juga pernah menyampaikan di 2019 kemarin, 1 orang itu minimal membawa uang APBN ke daerah pemilihan itu minimal 5 miliar. Kalau 5 miliar dikalikan 9, 45 miliar
anggaran APBN dibawa oleh wakil-wakil rakyat ke Bali setiap tahun. Setiap tahun. Jika itu benar-benar diberikan kepada rakyat dan rakyat benar-benar menerima anggaran APBN itu, tidak ada masyarakat Bali yang tidak punya rumah layak huni. Kalau misalkan ada bencana seperti dulu waktu zaman erupsi Gunung Agung, mungkin masyarakat yang pernah mengungsi di daerah Kelungkung itu ke selatan, siapa yang kasih kasur, siapa yang kasih bantal, siapa yang kasih gas setiap hari bayarnya? BPBD. Itu uang reses saya. 4 reses saya ambil sekalian. Saking sedihnya, itu saudara-saudara saya dari Karangasem semua. Seluruh Banjar yang ada di desa, Sedlot, Dian Cau, itu semua saya ini kan. Saya tinggal di Jakarta, saya seluruh pasukan semua pokoknya gas ambil di warung ini, nanti saya bayar setiap begini. Kenapa? Itulah sebenarnya poin wakil rakyat. Makanya kalau saya dibilang, kalau dulu saya sampaikan di 2010, kalau saya menjadi anggota DPR itu ngaben masal tanpa proposal, saya berikan uang 250 juta tanpa proposal untuk ngaben masal. Nah sekarang kan saya berani kampanye begitu. Kenapa? Karena ingat tanggalnya tanggal berapa ini, kan belum kampanye ini. Kalau nanti pada saya kampanye saya ngomong gitu, saya disemprit. Kalau sekarang kan enggak. Makanya saya ingin buka-bukaan begitu. Kalau misalkan saya nggak dapat jadi anggota DPR RI, saya kemarin itu 250 titik loh saya kampanye. Sekarang masyarakat. Makanya saya bilang, niki jeraune sarang sami nyambut anggota DPR tuun uling mobil kalungin bunga suun mengkalungin bunga masamut adi balik anyur. Terus uang reses dijenit takonang malu de banget tanda tangan banget stempel kenep-kenep takonang malu nih dana reses kuda. Dana sumbernya dari mana? Dana reses ataupun dapil atau apa sih? Bang, benar. Kalau saya jelaskan kemarin. Nah, saya begitu, saya kayak gini perusahaan. Nama saya siapa, program saya apa. Nih, uling jadi yang mapis nih, pesnya uling ini. Ditelepon sama anggota DPR, wah jangan merendahkan lembaga negara. Lembaga negara silakan mau jalur hukum melaporan beragam pang mau pernah. Ya Pak Kade berarti kayak pesulap merah ini. Karena berpikir begini, balik butuh. Oke. Tiang sudah 2 periode jadi anggota DPD. Baik. Dikasih gaji 15 juta, dikasih tunjangan 45 juta. Kalau masalah gaji sama. Apakah nggak cukup? Saya cukup kok. Sama. Cukup saya. Sama. Kang uang begra, BTMP, kan cuma biasa. Hidup di Jakarta cukup itu? Cukup saya. Cukup ya. Saya cukup. Karena satu sisi kan beda-beda kan tingkat kecukupan orang kan beda. Kalau dia yang cukup sekali, gelem asuransi PPIP, mari nengok di sanglah sumber dokter dan paling aingin kain. Gitu ya. Ya kan? Iya. Pendidikan udah dikasih. Apakah itu nggak cukup? Saya cukup. Oke, sebentar Pak Kade. Karena Pak Kade ini kan sudah 2 periode, terus ke DPR RI, apa untuk melengkapi kurikulum PT saja nanti atau memang mewakili aspirasi masyarakat Bali? Coba. Menciptakan sejarah. Sejarah 2019 saya sudah torekan, tapi saya belum berhasil. Cuman tidak berhasil partainya saja, lolos kita. Oke. Nah, sekarang di tahun 2024 sejarah itu akan saya akan sampaikan ke teman-teman masyarakat. Masyarakat Bali, DPR RI begini loh, ini loh, begini. Bangsa kan waktu zaman DPR, waktu zaman Orde Baru kan nggak seperti sekarang setelah reformasi kekuatan semua ada di parlemen. Iya Pak. Sampai usulan yudikatif lebih butuh. Eksekutif yudikatif, pemilihan ketua MA, pemilihan ketua MK, penurunan KPK, Kapolri, TNI, misi medes udah di DPR. Masa hakim agung di MA, profesor, doktor, ahli hukum. Kalau perintah konstitusi Pak Kade. Itu udah konstitusi ya kebablasan sekali. Aneh ngetes SH mesti nungka karena jabatan politik bangun negara di Komisi 3 akhirnya. Aneh tes profesor, doktor, ahli hukum aneh ngetes SH di jemo balik ini tuh. Makanya kalau bilang yudikatif ya sudahlah, itu jabatan karir. Jangan dibawa ke legislatif lagi. Itu ada main mata dan ya mungkin itu pendapat Pak Kade. Karena ini satu tadi saya bilang perintah konstitusi dan tapi MPR juga
menyatakan seperti itu setelah amandemen, sehingga mesti harus ada kontrol. Kejaksaan juga ada sekarang, komisi kejaksaan, semua lengkap sekarang Pak Dek. Kalau perlu di amandemen lagi lah. Kalau saya gini beli butuh kasih juga supporting, mudah-mudahan beli butuh satu misi dengan Tiang. Baik, sama-sama ingin menciptakan sejarah ini beli butuh. Baik, yang sebagai generasi muda saat ini, apalagi bukan karena saya sebagai orang partai, saya seorang seniman. Saya masih sampai saat ini seorang seniman. Apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di isi hati Tiang. Tiang sudah muak melihat sudah berapa tahun anggaran APBN tidak jelas untuk bawa marah kemana anggaran APBN itu. Ketidakjelasan itu bukan individu seseorang. Saya A, B, C dan enggak. Kalau mau, ayo kita fair semuanya. Karena ada politik anggaran Pak Ade. Ya tentu kita mesti harus menghormati. Begini Pak Ade, karena banyak orang juga berpikir kalau jadi pengusaha di Bali itu jadi wakil rakyat itu justru tambah beban. Karena hukum terbaliknya nanti susah. Ini aset ini dari mana? Ini dari mana? Karena apa? Ini punya rumah harus ada disertai dengan NPWP. Hasilnya dari mana? Gaji di Jakarta berapa? Terus ada punya aset, ini punya aset. Terus diakumulasi itu cocok nggak? Kalau nggak cocok masalah deh. Pajak nggak cocok masalah deh. Yang udah 10 tahun beli butuh di DPD, 10 tahun di DPD. Artinya masa telah tembok sing dawang apa penyakit nih. Oke, berarti udah 10 tahun. Makanya kalau saya diberikan amanah oleh masyarakat menjadi anggota DPR RI, dari 9 anggota DPR RI berarti dari 9 itu ada saya. Saya akan bom ya kutus hijau popis nak itu. Nih kenian nih. Ya, karena masing-masing kan punya makanya sendiri. Itulah makanya sejarah dia sendiri. Makanya sejarah dia mau bongkar ini. Mau bongkar. Pesulap merah deh. Mau bongkar karena 2019 saya udah bongkar. Oke, berarti Pak Kade mau menjadi pesulap merah. Saya bongkar. Oke, terima kasih Pak Kade. Kalau pesulap merah yang lawan dukun, kalau ini politisi. Sama-sama politisi. Baik Pak Kade, terima kasih atas waktunya ini bincang-bincang sore ini. Tentunya ini ada yang memang agak sedikit hangat ya, di mana ada tutur saya sama Pak Kade Alimbawo, Pak Lola salah. Kami aturkan anggaran Sinambura minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah kita akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dek. Yeah.